digital entrepreneur tidak harus seperti Mark Zuckerberg, Jack Ma, dan lain-lain ya. Karena justru dengan adanya era digital ini, setiap orang bisa mengembangkan kemampuan entrepreneurnya. Jadi sekarang 10 juta saja dengan modal 10 juta, itu kita bisa bisnis sekarang ini. Ya, saya pernah mencoba hanya untuk menikmati rasanya bagaimana kita menjual lewat internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika Anda ingin mengetahui kurikulum vitae saya, atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan cari di bio saya di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua linknya. Jadi kali ini kita akan ambil sebuah topik, soft competence skill digital. Sekali lagi, soft competence skill digital. Tapi bagi Anda yang belum subscribe, tolong like dan subscribe juga. Supaya nanti kalau ada topik-topik lain yang lebih menarik, Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Jadi video ini berisi kisi-kisi soft competence skill dan sekaligus hard skill para kampiun digital berkelas dunia. Ini hasil dari riset oleh Menparekraf, juga dari hasil pelatihan digital marketing level Asia Tenggara yang saya ikuti. Teman-teman sekalian, jadi interaksi dasar sistem informasi digital itu dibagi 3. Yang pertama adalah machine to machine, kemudian yang kedua adalah man to machine, kemudian yang ketiga adalah man machine to man. Machine to machine ini urusannya pakarnya adalah para ahli IT dan ahli digital. Tapi yang kedua dan ketiga, ada unsur manusianya, ini kita bisa bahas dalam video ini. Jadi yang kedua adalah man to machine. Jadi interaksinya ini seperti kita ketahui sangat memprihatinkan bagaimana terutama Gen Z ini dalam menghadapi digital, menghadapi internet. Perlu kita ketahui bahwa gadget itu yang digunakan untuk hiburan, games, selengean, bahkan ada pornografi dan seterusnya. Jadi hampir sebagian besar mereka buang-buang pulsa hanya untuk hal yang membuang-buang waktu. Kemudian untuk man machine to man, maksudnya adalah interaksi antar manusia tapi lewat mesin, lewat digital, itu lebih parah lagi dan sangat destruktif. Ya, kita lihat sendiri bagaimana interaksi kita di medsos itu banyak sekali pertengkaran, fitnah, hoax, ya, bahkan tidak jarang pertengkaran itu kemudian berlanjut di offline, berantem bahkan ada yang meninggal. Pertanyaan adalah bagaimana solusinya, bagaimana antisipasinya supaya kehadiran digital ini memberikan kemaslahatan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Oke, kita mulai. Sekarang kita mulai dari bagian yang pertama, bagaimana kita memanfaatkan digital, memanfaatkan media sosial ini menjadi sebagai sesuatu yang bermanfaat, terutama bagi Gen Z. Jadi bagian pertama adalah kita perlu membangun awareness keunggulan manusia atas AI. Bahwa sebenarnya manusia itu punya keunggulan-keunggulan yang sangat banyak ya dibandingkan digital. Bahkan kita sebenarnya tidak akan pernah terungguli oleh AI sekalipun, robot sekalipun. Ya, seperti film Matrix, kemudian film Terminator, itu hanya fiksi ya. Jadi faktanya sebenarnya tidak seperti itu. Di mana keunggulan manusia di atas AI? Yang pertama adalah komputer AI itu tidak punya emosi. Ya, jadi tidak mungkin tidak punya emosi. Jadi dia tidak bisa seperti manusia ini, ya, meskipun nanti sudah diciptakan robot atau AI yang bisa mengempati orang, misalnya bisa menolong orang, bisa menasihati, atau memberikan hiburan, atau memberikan nasihat gitu ya bagi orang yang sedang duka. Mungkin nanti akan cipta seperti itu. Tapi dia tetap tidak akan bisa mengempati. Artinya apa?
tidak bisa robot itu membuat inisiatif sendiri untuk melihat ada orang yang lagi berduka, kemudian didatangi dan dihibur seperti manusia. Tidak mungkin, selamanya nggak akan mungkin. Karena mereka hanya bergerak, dia hanya bekerja kalau kita berikan perintah. Ini seperti itu. Kemudian yang kedua, selain tidak punya EQ atau tidak punya emosi, maka lebih-lebih AI itu tidak punya SQ, ya, kesadaran eksistensial. Coba kalau Anda berdialog dengan AI itu, tanyakan sesuatu yang sifatnya spiritual. Bagaimana perasaan Anda terhadap Tuhan? Dia kemudian akan menjawab, saya hanya sebuah large language model. Berarti kan begitu jawabnya, yang dikembangkan oleh OpenAI. Sedangkan manusia dengan kecerdasan eksistensialnya itu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memahami eksistensinya sendiri. Keberadaan di dunia ini, di alam semesta ini, dia tahu eksistensinya. Untuk apa kita di sini? Kita sadar. Dan kita juga tahu bahwa kita ini mendapat amanah dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, kelemahan AI yang ketiga adalah tidak punya kemampuan inferensial. Jadi kemampuan inferensial adalah menggali makna di balik informasi. Definisinya, kemampuan inferensial adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan atau membuat penilaian berdasarkan data dan informasi yang implisit. Implisit itu artinya sudah masuk sebelumnya. Contohnya begini, mungkin AI bisa menjawab bagaimana, nanti tanya kepada DeepSeek, tanya kepada Meta, gitu, atau Gemini, tanya bagaimana caranya memotivasi anak supaya rajin belajar. Dia akan dengan hitungan detik akan menjawab, pasti begitu. Coba sekarang tanya, Doni ketika menerima rapot, ternyata rapotnya banyak merahnya. Gitu ya. Coba tanyakan pada AI, tanyakan, kira-kira apa nanti respon ibunya ketika melihat rapot Doni itu banyak merahnya. Pasti AI tidak akan bisa menjawab. Itu namanya kemampuan inferensial. Nah, padahal kemampuan inferensial inilah yang akan menentukan perkembangan anak, ya, perkembangan EQ anak itu. Gitu. Jadi kalau AI misalnya seorang ibu diganti dengan AI, maka AI tidak akan bisa melakukan peran ibu yang sesederhana apapun, ya. Nah, seperti itu. Jadi inilah kalau Anda ingin mencerahkan peserta didik Anda, maka cerahkan bahwa manusia punya keunggulan EQ, SQ, dan kemampuan inferensial. Kemudian bagian yang kedua, jika Anda ingin memberikan pencerahan pada peserta didik Anda, supaya mereka menyadari bahwa dirinya ini lebih unggul dari internet, dari AI, maka kembangkan growth mindset. Kembangkan professional habit mereka. Kembangkan social intelligence mereka. Nah, teman-teman sekalian, untuk ini sudah saya siapkan videonya. Silahkan nanti cari di channel YouTube saya, judulnya How Many Gen Z to be Success. Sekali lagi, How Many Gen Z to be Success, Amir, ya, ditambah Amir supaya langsung masuk ke alamat channel YouTube saya. Nah, sekarang bagian yang ketiga. Jika Anda ingin mencerahkan peserta didik Anda supaya dia merasa lebih unggul daripada internet dan robot, adalah develop mindset digital entrepreneur mereka. Ya, sekali lagi, develop mindset digital entrepreneur. Jadi digital entrepreneur tidak harus seperti Mark Zuckerberg gitu ya, misalnya yang terkenal itu Jack Ma dan lain-lain, ya. Tidak harus seperti itu. Karena justru dengan adanya era digital ini, setiap orang bisa mengembangkan kemampuan entrepreneurnya. Jadi sekarang 10 juta saja, dengan modal 10 juta, itu kita bisa bisnis sekarang ini. Ya, saya pernah mencoba. Ini sebenarnya saya hanya untuk menikmati rasanya bagaimana kita menjual lewat internet. Sebelum TikTok masuk ke Indonesia, nanti kan HP-HP yang tidak kompatibel nanti tidak akan laku. Jadi HP yang tidak bisa untuk buka TikTok atau sulit buka TikTok, itu nggak akan laku. Di situ akan dijual murah. Jadi ada istilahnya HP cuci gudang. Nah, saya hanya dengan modal 10 sampai 20 juta itu. Saya beli dari ponakan saya sendiri, kemudian saya
pasarkan lewat internet. Lakunya luar biasa, guys. Lakunya luar biasa. Ya, saya juga sekaligus mempraktekkan ilmu copywriting saya. Tapi, guys, saya capek bukan main, capek sekali. Capeknya dua hal. Pertama adalah saya harus menjawab inbox itu sampai ribuan. Ya, dalam sehari itu bahkan ada yang inbox sampai malam hari. Ya. Kemudian yang kedua, setelah mereka membeli, kemudian karena itu HP itu memang HP yang murah sebenarnya itu, dan HP Cina itu. Nah, maka ketika setelah mereka beli, saya memang hanya memberikan garansi 3 bulan. Ternyata banyak sekali terjadi masalah, banyak komplain itu. Nah, komplain itu saya tiap hari harus menghadapi itu. Yang paling mahal itu adalah ongkos kirimnya. Tapi saya harus mengirim HP itu ke dealer ya untuk diganti atau diperbaiki itu. Nah, itu biaya ongkos kirimnya itu yang akhirnya yang untungnya jadi kecil itu. Tapi bukan masalah itu. Yang jelas bahwa selama proses 3 bulan itu saya benar-benar nggak bisa mengerjakan lain selain saya menjual HP itu ya, melayani HP itu. Jadi saya nggak bisa bikin konten, nggak bisa baca buku dan seterusnya. Mindset digitalpreneur itu saya dapatkan dari survei oleh timnya Pak Sandiaga Uno. Jadi survei dari Kemenparekraf waktu beliau masih jadi menterinya. Kemudian yang kedua adalah dari pelatihan yang saya ikuti, pelatihan digital marketing level Asia Tenggara dengan pengantar bahasa Inggris. Apa keunggulannya? Jadi keunggulan yang pertama, pemain digital entrepreneur ini punya 5 soft competence skill. Ya, sekali lagi punya 5 competence skill. Yang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang punya big thinkers visionary. Apa itu big thinkers visionary? Big thinker visionary adalah orang-orang yang berpikir skala besar. Jadi mereka itu big thinkers, mereka nggak mau berpikir yang remeh-temeh. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang pelaku digital entrepreneur, jangan berpikir yang kecil-kecil gitu ya. Jadi mereka berpikir besar, skala besar. Maka di sini juga kenapa mereka berani bakar uang, itu sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, mereka bisa berpikir melampaui mainframe-nya sendiri atau yang terkenal sekarang adalah berpikir out of the box. Nah, sehingga mereka bisa melakukan lompatan-lompatan. Kemudian yang kedua adalah mereka punya visi hidup. Ya, Anda tahu kalau Anda baca buku-buku tentang para pemain digital itu mereka punya visi jangka panjang. Ya, seperti Jack Ma, Mark Zuckerberg itu punya visi yang jangka panjang semua. Dan dari visi itu mereka begitu fokus, ya bisa memotivasi mereka melakukan tindakan yang luar biasa. Kemudian yang keempat adalah mereka adalah orang-orang yang punya kemampuan kreatif inovatif. Ya, sekali lagi mereka punya kemampuan kreatif inovatif. Nah, untuk kreatif inovatif ini sudah saya siapkan videonya, silahkan simak di channel YouTube saya, judulnya adalah Jadi Kreatif ala Jepang. Sekali lagi, Jadi Kreatif ala Jepang Amir ya. Tambah kata Amir supaya nanti bisa langsung ke alamat saya. Kemudian soft competence skill yang kelima dari pelaku digital entrepreneur adalah mereka memiliki best culture and morality. Jadi walaupun mereka ini bergerak di bidang yang non-human, ya bukan manusia, tapi ternyata sisi kemanusiaan mereka itu masih sangat kuat. Ini contoh. Yang ke-1, mereka juga berusaha membangun trust. Ya. Ingat itu. Jadi bahaya sekali kalau orang punya produk yang kemudian dilempar ke internet, kemudian dia tidak bisa dipercaya atau produk itu kualitasnya jelek, ya, ada cacat dan sebagainya, maka kemudian akan langsung dijudge ya oleh para netizen itu, kemudian diberi skor 1, itu udah hancur bisnis mereka. Jadi mereka harus tetap membangun trust. Kemudian juga yang masih terkait juga yang nomor 1, komitmen to excellence. Jadi mereka selalu berkomitmen untuk menciptakan yang sempurna produk itu. Karena tadi, kemudian yang ketiga juga mereka komitmen to customer. Jadi kalau sampai 3 hal ini, mereka tidak punya trust, tidak komitmen to excellence, kemudian tidak komitmen to customer,
maka produk itu harus dibuang ya, tidak laku lagi. Kemudian yang kedua juga para pelaku digital ini mereka punya hard skill competence, hard competence skill. Apa hard competence skill dari pemain digital itu? Jadi yang pertama mereka selalu lakukan apa yang namanya research and development. Contoh ini contoh sederhana, saya menjual HP, itu saya pasti baca pasar dulu. Ya, baca pasar dulu bahwa ini akan ada HP murah. Dan di pasar itu masih banyak sekali orang tidak peduli. Banyak orang yang hanya beli HP itu karena dia pengen tampilan saja, ya. Jadi pengen flexing saja. Ya, itu anak-anak SMP gitu ya. Bahkan ada anak SMA juga, ada mahasiswa juga yang dia pengen, yang penting HP-nya ada kameranya, ya bisa matching, pura-pura kamera gitu ya, pura-pura vlog dan sebagainya. Yang penting bisa itu, walaupun nanti kemudian dalam tempo singkat HP itu nggak bisa digunakan untuk TikTok. Tapi mereka nggak peduli, karena juga harganya murahnya 500.000 guys, 500.000 HP baru bergaransi 3 bulan. Siapa yang tidak mau? Wah itu pokoknya mereka itu anak zilenial ini mereka senang sekali ya. Nah ini namanya adalah bagaimana membaca pasar ya, membaca customer behavior. Nah ini jadi setiap mau melempar produk ya di dalam digital marketing itu kita harus survei dulu laku tidaknya produk itu di pasar. Nah kemudian kalau sudah kita tentukan maka kita jajaki kompetitor. Nah ini kemampuan riset dari pelaku digital. Jadi berapa komputer yang sudah melayani seperti yang kita layani. Kemudian yang ketiga adalah ini kalau untuk pelaku digital yang sudah besar itu mereka akan kembangkan produk ya. Kalau saya tadi kan cuma sekedar untuk menjajaki pasar kemudian kita jual. Tapi kalau untuk pelaku digital yang sudah pengusaha kaya, pengusaha besar itu mereka kemudian kembangkan produk yang kalau tadi misalnya pasar menghendaki produk sejenis A misalnya, maka dia kemudian ciptakan produk itu. Atau dia mau menjajaki kompetitor, ternyata sudah banyak di komputer, maka kemudian dia membuat expertise lain, supaya nanti produknya ketika dilempar pasar, nanti tidak ada yang menyaingi. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan hard skill dari para pelaku digital adalah mereka ini punya kemampuan identity mapping namanya. Ya, apa itu identity mapping? Jadi identity mapping itu adalah membandingkan kelebihan produk kita dengan pesaing. Nah ini tadi kaitannya dengan yang pertama. Kalau tadi kan sekedar survei, kalau ini kemudian dia sifatnya adalah benchmarking ya. Mereka melakukan benchmarking terhadap produk pesaing. Ya. Kemudian yang juga kita benchmarking juga adalah brand. Ini penting ya. Bagaimana strategi brand mereka, kemudian kita juga membuat brand kita ini supaya lebih impresif ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemampuan hard skill para pelaku digital ini adalah disebut sebagai quantum strategi. Apa itu quantum strategi? Jadi quantum strategi itu adalah melakukan akselerasi. Ya ini kembali perusahaan-perusahaan digital yang besar yang sudah mapan itu mereka melakukan. Jadi tadi ketika mereka sudah melakukan riset dan development, kemudian juga dia melakukan apa yang namanya identity mapping itu kemudian harus ada akselerasi. Jadi tidak boleh produk itu kemudian lama sekali nggak bisa, dan nanti pasar akan berubah lagi. Nah, ini ada akselerasinya dalam proses produksi itu karena cepat sekali perubahannya ya, volatility-nya cepat sekali, maka mereka juga harus lakukan akselerasi di dalam menciptakan produk-produk yang baru tadi itu, hasil riset tadi. Kemudian juga membuat iklan yang kreatif gitu ya. Tadi kan ada persaingan brand ya untuk meningkatkan konversi pasarnya. Kemudian juga jelas yang ketiga yang terakhir adalah mereka mengembangkan kemampuan algoritmanya ya, baik dari sisi konten marketing, kemudian trafficnya di media sosial, kunjungan-kunjungan ke website mereka, IG, YouTube, TikTok, dan sebagainya. Itu harus mereka lakukan strategi sedemikian rupa. Oke guys, silahkan. Jadi kisi-kisi ini silahkan Anda pakai ya untuk memberikan seminar atau Anda memberikan
kuliah itu kepada peserta didik Anda. Oke, sampai ketemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.